Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nyai Nur Aziza. Aku dari kelas C dengan NPM B1A025190 dengan nomor absen 44. Di sini aku akan menjelaskan tentang corak dan sistem hukum adat. Menurut Supomo, sistem hukum adat adalah kebulatan aturan-aturan yang berdasarkan suatu kesatuan alam pikiran, di mana untuk mengetahui sistem hukum adat harus menyelami dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Karena sistem hukum adat memiliki corak yang berbeda dengan sistem hukum yang lainnya. Corak hukum adat terbagi menjadi 8, yaitu yang pertama ada tradisional, kedua ada keagamaan atau religio-magis, ketiga ada kebersamaan atau komunal, yang keempat ada konkret dan visual, yang kelima terbuka dan sederhana, yang keenam dapat berubah menyesuaikan keadaan, yang ketujuh tidak dapat dikodifikasi, dan terakhir ke-8 ada musyawarah mufakat. Pertama ada tradisional, tadi bersifat turun-temurun dari nenek moyang hingga zaman sekarang, yang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kedua, ada keagamaan atau religio magis, yaitu perilaku hukum adat yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib, kepercayaan terhadap roh-roh halus dan roh-roh nenek moyang, terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang biasanya diadakan sesajen yang ditunjukkan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta pertolongan atau restu. Ketiga, ada kebersamaan atau komunal. Di sini mengutamakan kepentingan bersama, kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama, di mana dalam konsep pemikiran hukum adat, individu dipandang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, dan fungsi dari masing-masing individu adalah dipandang untuk melangsungkan fungsi dan kelangsungan masyarakat. Corak kebersamaan ini dapat terlihat pada yang pertama ada di acara Gugur Gunung Surjono 1979, yang kedua ada semangat kekeluargaan, gotong royong, dan tolong menolong. Yang keempat ada konkret dan visual. Konkret yaitu jelas, nyata, dan berwujud, dan satunya perkataan dan perbuatan. Contohnya ada jual beli, yang dimana pembayaran harga dan penyerahan barang dilakukan pada saat yang sama. Dengan visual itu dapat terlihat, tampak, terbuka, dan tidak tersembunyi, di mana pemberian tanda-tanda yang kelihatan untuk bukti penegasan atau peneguhan dari apa yang akan atau telah dilakukan. Contohnya panjer dan peningset. 5. Terbuka dan sederhana. Terbuka yaitu selalu menerima unsur-unsur dari luar, namun yang sesuai atau setelah disesuaikan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Sederhana yaitu tidak rumit, tidak banyak administratif, dan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya, mempercayai. 6. Dapat berubah menyesuaikan keadaan. Hukum adat bersifat dinamis atau tidak statis. Hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh berkembang seperti hidup itu sendiri. 7. Tidak dapat dikodifikasi. Tidak dapat dikodifikasi yaitu hukum adat sebagian besar tidak tertulis. 8. Ada musyawarah mufakat yang berguna untuk memulai dan mengakhiri pekerjaan dan sebagai sarana penyelesaian sengketa berdasarkan asas rukun. Dilakukan secara rukun dan dengan cara saling memaafkan. Perbandingan sistem hukum adat dan sistem hukum barat atau civil law system. Sistem hukum barat atau civil law system mengenal dikotomi pembidangan hukum, yaitu hukum publik dan hukum privat. Sedangkan sistem hukum adat tidak mengenal pembagian hak dan tidak mengenal pembidangan hukum. Sistem hukum barat atau civil law system menggolongkan pelanggaran hukum ke dalam pelanggaran pidana dan pelanggaran perdata, serta sanksi dalam hukum berfungsi sebagai alat pemaksa. Sedangkan di sistem hukum adat itu tidak mengenal penggolongan pelanggaran serta sanksi bukan sebagai pemaksa, tapi sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis. Sebab-sebab adanya perbedaan tersebut menurut Surjono 1979, yang pertama karena corak yang berlainan antara hukum adat dan hukum barat, yang kedua karena pandangan hidup yang berlainan di antara kedua sistem hukum di atas. Karena dunia barat liberalis atau rasionalistis, sedangkan dunia timur bersifat kosmis, tidak ada pembedaan antara tata dunia lahir dan gaib. Dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di alam ini yang saling bersangkut paut dan pengaruh mempengaruhi. Hukum sebagai aspek kebudayaan.
menurut Surjono Sukanto 1981 dengan sumber kesusilaan perorangan, ada cara, setelah itu ada sumber kesusilaan umum, ada kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Turun lagi ada hukum adat, lembaga sosial, penjiwaan, dan budaya. Hukum adat merupakan penjelmaan struktur alam pikiran masyarakat yang merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat. Hukum adat senantiasa tumbuh dari suatu kebutuhan yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhannya merupakan kebudayaan tempat hukum itu berlaku. Hukum adat adalah aspek kebudayaan. Hal ini sesuai dengan ajaran von Savigny bahwa hukum mengikuti jiwa dari masyarakat tempat hukum itu berlaku. Sebagai bahan bacaan, yang pertama ada Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat 1992, yang kedua ada M. Kosno, Catatan-catatan tentang hukum adat dewasa, yang ketiga ada hukum adat sebagai suatu model hukum, yang keempat ada Supomo, bab-bab tentang hukum adat 1996, yang kelima ada Surjono Widjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat 1979, dan terakhir yang keenam ada Surjono Sukanto, Hukum Adat Indonesia 1981.